bukunya Abul A'la Al-Ma'arri ini adalah buku Risalatul Ghufran namanya. Ini buku yang dihindari oleh para pemeluk agama karena dia membuktikan secara runut dan rinci bahwa Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu adalah hasil karangan orang yang sangat fantasi dan fiktif. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya ciptaan manusia sebagai alat penakut. Saya hari ini meskipun saya Islam, saya baca semua buku-buku tentang orang yang menganggap bahwa pemahaman saya ini kafir, pemahaman saya baca juga. Saya anti teror, saya baca buku-bukunya teror. Idarat at-Tawahhush saya baca. Al-Wala wal Baroknya ada namanya Muhammad Said Al-Qahtani saya baca. Jadi buku-buku yang menentang dengan yang bertentangan dengan cara berpikir saya pun saya baca. Saya lihat anak muda sekarang itu di dunia hari ini yang serba digital itu kan sebenarnya instrumen dan berbagai perangkat itu sudah mendukung orang untuk membaca sebenarnya. Dengan media apapun, entah itu media fisik, online atau apapun lah sebenarnya. Tapi saya lihat trennya minat baca dari anak-anak muda kita hari ini itu nggak ada. Masih nggak ada. Saya pesimis. Karena apa? Anak muda kita hari ini betul-betul tidak ada satu gerakan budaya yang menuntun anak muda kita hari ini untuk condong kepada minat baca. Saya tidak melihat itu. Baik itu kebijakan pemerintah atau juga semacam post kultur saya bilang secara geopolitik kultur global hari ini tidak mendukung anak muda untuk membaca. Termasuk juga kebijakan pemerintah. Saya tidak tahu ya seperti apa, tapi tiba-tiba saya merasakan saya dulu itu begini, Mbak Andin. Jadi baca itu buat saya sudah merupakan kebutuhan sampai hari ini. Ya. Saya itu 1000 halaman minimal. Itu bukan target, tapi karena memang saya merasa butuh, sama seperti orang ingin makan 3 kali sehari gitu. 1000 halaman per bulan. Artinya saya itu rata average 250 halaman per minggu. Berarti dua buku ada? Ya tergantung bukunya juga. Bisa jadi itu hanya 1 buku gitu. Wow. Atau bisa jadi 3 buku dalam sebulan. Dan semua buku saya baca, dari ateisme, kiri, kanan, agama, apapun, sains, semua saya baca. Makanya dirimu pernah nge-tweet yang marah banget ketika Polda Jawa Timur ngebakar itu buku dia. Tersangka perusuhan. Exactly. Saya paling anti dengan orang yang membuat stigma seolah-olah buku itu kejahatan. Karena gini, ya kata Henry Heine ya, membakar buku itu membakar manusia. Dan ketika ada gerakan politik ingin memusnahkan satu bangsa, dia musnahkan dulu perpustakaannya. Yeah. Itu terjadi di Grozny, terjadi di perang Chechnya, Serbia, dan juga terjadi ketika Islam ditaklukkan di Baghdad. Yang dibunuh pertama kali bukan pemimpinnya, tapi yang dibunuh pertama kali itu adalah perpustakaan, namanya Baitul Hikmah. Dan itu terjadi. Jadi kalau ada satu penindakan hukum dengan memberangus buku, dan dengan buku itu kemudian dijadikan alat bukti utama dianggap sebagai alat bukti dari akselerasi kejahatan, saya nggak setuju. Walaupun ini bukunya buku Third Reich itu misalnya. Exactly, saya benar-benar saya tidak setuju itu. Karena bukan bukunya yang bisa menjadikan itu sebagai alat kejahatan. Itu karena otak manusianya yang salah menerjemahkan. Jadi orang membunuh dengan pisau karena dia meniru Ted Bundy. Dia punya buku tentang sejarahnya Ted Bundy. Itu bukan salah bukunya sebenarnya. Either dia kesalahan si pelakunya atau dia salahnya Ted Bundy gitu. Buku itu sendiri adalah satu ruang tersendiri yang ingin menyalurkan tentang ilmu pengetahuan. Kita semua punya pikiran yang sama tentang buku itu. Jadi jangan sampai buku itu kemudian dijadikan alasan sebagai alat dari akselerasi kejahatan. Karena apa? Pada akhirnya orang akan menghindar dari buku. Dan orang hanya akan membaca buku yang sesuai dengan keinginan kolektif. Yeah. Tidak ada daya dobrak intelektual yang kemudian yang memicu orang untuk berkeinginan untuk membaca buku meskipun buku itu tidak sesuai dengan keinginan kolektifnya. Saya hari ini meskipun saya Islam, saya baca semua buku-buku tentang orang yang menganggap bahwa
pemahaman saya ini kafir, pemahaman saya baca juga. Saya anti teror, saya baca buku-bukunya teror. Idarat at-Tawahhus saya baca. Al-Wala wal Baroknya ada namanya Muhammad Said Al-Qahtani saya baca. Jadi buku-buku yang yang bertentangan dengan cara berpikir saya pun saya baca. Bukunya Abul A'la Al-Ma'arri ini adalah buku Risalatul Ghufran namanya. Ini buku yang dihindari oleh para pemeluk agama karena dia membuktikan secara runut dan rinci bahwa Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu adalah hasil karangan orang yang sangat fantasi dan fiktif. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya ciptaan manusia sebagai alat penakut. Ini ditulis oleh seorang buta namanya Abul A'la Al-Ma'arri di Suriah pada abad abad ke-11. Namanya Risalatul Ghufran, nama bukunya. Saya baca itu. Kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu apa isi otaknya orang lain. Entah yang satu barisan dengan kita, atau yang tidak satu barisan dengan kita, yang satu pemahaman dengan kita, atau yang tidak sepemahaman dengan kita. Kalau polisi nangkep kemarin pelaku kerusuhan dan padahal itu bukunya tentang Marxis dalam pandangan Romo Magnis. Justru Romo Magnis itu menentang pemikirannya Karl Marx di situ. Disita juga. Kenapa? Karena penyidiknya nggak paham. Nggak baca buku. Makanya saya sering kalau saya ngajar di lembaga-lembaga pendidikan polisi, membaca itu tidak mengenal atribusi dan profesi. Kalian sebagai polisi, baca dong. Belajar dong. Yang Islam apalagi, ayat pertama turun tuh Iqra, coba membaca. Lah, kalau nggak membaca, ya pada akhirnya kita terjebak kepada pemahaman-pemahaman eksklusif yang lebih mudah menghakimi orang. Ya. Dia menganggap apa yang dia ketahui dan apa yang dia yakini adalah kebenaran paling mutlak. Dan yang berbeda dengan saya pasti salah. Kan itu yang terjadi hari ini. Karena kekurangan baca, ya jalan-jalannya kurang jauh, kopinya kurang tebal, bukunya kurang tebal gitu. Saya terus terang penikmat buku, sangat. Kelihatan dari bahasamu, dari semuanya, aku tahu kamu pembaca buku. Mungkin aku ada 2 pertanyaan sebelum we bid farewell. Apa yang membuat Ca Islah tuh keeps you up at night? What worries you? Dan yang kedua, what makes you hopeful tentang Indonesia? Kalau Indonesia terus terang belakangan ini membuat saya agak kurang nyenyak tidur soal Indonesia ya. Karena mungkin terlalu banyak baca buku juga nggak bagus ternyata. Saya baca bukunya The Origin of Political Order-nya Francis Fukuyama. Saya baca bukunya Identity-nya Fukuyama. Huntington saya baca. Termasuk juga Animal Farm, konsep panoptikon, semua saya baca. Saya semakin khawatir di Indonesia ini akan terjadi dekadensi peradaban. Baik politik, ekonomi, dan seterusnya. Saya terus terang, saya paling gelisah dengan keadaan negara. Saya udah mau nangis nih. Saya kalau udah berpikir soal bangsa, soal nasionalisme, karena saya juga orang yang suka berjalan-jalan kemanapun. Saya tahu negara manapun. Hampir setengah bumi ini sudah saya datangi. Saya kemudian melakukan komparasi Indonesia, tanah kelahiran saya. Saya menganggap bahwa Indonesia ini semakin mundur kalau menurut saya. Dari secara peradaban, secara kultur, bagaimana cara orang berpikir tentang peradaban manusia, kemanusiaan dan seterusnya. Saya seringkali nangis karena saya kalau datang ke negara-negara konflik hanya ingin tahu akar masalahnya. Saya ke Somalia, genosida Darfur saya ada di sana. Saya berada di epicentrumnya genosida Darfur di Jenaina. Saya di Mogadishu, akar konflik yang paling utama di Somalia. Saya ke Benghazi di Libya, di mana pertempuran pasca Gaddafi itu betul-betul memuncak. Saya datang ke Tunis hanya untuk melihat bagaimana trigger Arab Spring itu dimulai. Saya melakukan penelitian-penelitian kemanusiaan itu berbiaya sendiri atas inisiatif sendiri. Saya tujuannya apa? Saya tidak ingin konflik-konflik yang terjadi di negara itu tidak terjadi di sini. Dan saya melihat eskalasi itu semakin mengarah ke sana. Saya menganggap begini, Mbak Andin. Saya selalu berpikir dan memadukan dengan buku-buku yang saya baca itu. Sehingga apa? Fear factor-nya hadir.
kalau Indonesia ini mungkin nggak bisa seperti Mogadishu. Saya kemudian berpikir mungkin saja. Hmm. Somalia bisa dibilang homogen. Cara berislamnya homogen. Seluruh negara itu sama-sama manhajnya sama. Wahabi semua. Tapi perangnya tidak pernah selesai sampai hari ini. Ya. Artinya homogen ternyata tidak bisa menjamin bahwa konflik itu tidak terjadi. Ya. Bisa saja terjadi. Apalagi yang heterogen. Kalau yang bikin dirimu hopeful apa? Ini yang membuat saya masih berharap itu dari masyarakat sipil. Ternyata masih ada teman-teman yang berani menyuarakan itu. Yang masih bersuara tentang bagaimana supremasi sipil itu harus tegak di sini. Dan kita masih juga berharap karena kita punya kearifan budaya lokal yang masih bisa diandalkan. Ya. Itu yang kita berharap karena budaya-budaya lokal dari kita hari ini tidak saya temukan di negara lain. Di Malaysia yang konon juga sesama Melayu dengan etnik yang kurang lebih hampir sama. Saya sering tinggal di sana. Dalam sebulan setidaknya saya 10 hari tinggal di sana. Ada tempat tinggal juga di sana dan anak saya sekolah di sana. Saya mengatakan bahwa bahkan Malaysia pun berbeda budayanya dengan kita. Sangat berbeda. Bagaimana jejaring sosialnya, bagaimana membangun kerekatan sosial dan segala macam. Itu kita masih punya social capital itu. Ya. Itu yang membuat saya masih hopeful. Ya. Kita kalau memang nanti, ini mohon maaf, kalau memang nanti kita itu tidak punya orientasi politik terhadap siapapun yang terpilih hari ini, kita harus mendukung siapapun presidennya hari ini. Ya. Saya dulu pendukung Ganjar Mahfud. Ketika negara ini menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden, maka kita harus mendukung Pak Prabowo. Ya. Ya. Jangankan hanya kita, sampai kalau perlu ternak-ternak kita, ayam kita, sapi kita harus dukung. Kita harus dukung pemerintah ini untuk kebaikan bersama. Kalau kita hari ini menyuarakan hal-hal yang negatif saja dan melakukan serangan secara tekstual, baik secara verbal dan sebagainya kepada presiden hari ini, ya kita akan tumbang bersama, kita akan terbakar bersama. Kalau aku hopeful ngelihat orang-orang kayak Cak yang menyuarakan pikirannya, persepsinya yang mudah-mudahan berdampak buat teman-teman yang menonton. So thank you so much. Tetap berpikir waras, rasionalitas berpikir. Beragama itu dogma, tapi tetap dogma itu ada akli, ada akalnya. Itu pesan saya.